Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita sekarang di Fadilatul Masjidi wa Maudhi'is Shalah, yaitu menerangkan masalah keutamaan daripada masjid dan juga keutamaan daripada tempat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengenai keutamaan daripada masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang makmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Artinya tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tandanya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid berarti memikirkan bagaimana masjid itu hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan amalan. Amalan siapa? Yaitu amalan yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Apa amalan memakmurkan masjid itu? Yang dulu dibuat oleh Nabi adalah amalan dakwah ilallah. Yang kedua ta'lim wa ta'allum. Yang ketiga zikir ibadah. Yang keempat khidmat. Jadi 4 amalan inilah yang harus dibuat untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dakwah ilallah. Dakwah ilallah ini adalah membuat suatu gerakan untuk mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana yang belum ke masjid diajak ke masjid, yang belum sholat diajak sholat. Pendek kata, kita sebagai orang masjid harus punya gerakan untuk menghidupkan daripada yang namanya amalan masjid. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang masjid tidak memikirkan bagaimana hidup amalan masjid, maka suatu saat masjid akan mati, Pak. Sehingga kalau sudah masjidnya mati, sepi. Kalau sudah masjidnya sepi, bisa jadi masjid itu berubah fungsi menjadi kontrakan. Kenapa? Nggak ada yang masuk. Disinilah pentingnya dakwah ilallah, membuat satu gerakan. Jadi gampang sebenarnya untuk memakmurkan masjid, agar supaya masjid ini ramai dengan jamaah, menghidupkan amalan ini mudah, Pak. Dan nggak perlu biaya. Lalu bagaimana caranya? Caranya mah gampang. Misalnya di sini ada 20 orang yang ahli masjid. Maka 20 orang ini duduk bersama setiap habis sholat. Jadi musyawarah. Ini yuk kita datangin yuk siapa kira-kira nih. Atau bahkan setiap satu orang mendatangi satu orang, targetnya setiap bulan ini satu orang bisa mengajak satu orang. Tiap hari kita datangin. Ya datangin, ya kita bawain gorengan apa-apa dah ya. Pokoknya kita ajak bicara apa aja, kita ajak bicara aja. Ya. Dan nanti ujung-ujungnya bagaimana kita ajak mikir untuk ke masjid.
Nah, kalau satu orang dalam satu bulan ini bisa ngajak satu orang, maka bulan selanjutnya Pak, ini dari 20 sudah 40 orang. Nah, kalau 40 orang ini punya fikir yang sama, bagaimana menghidupkan amalan masjid? Musyawarah lagi. Yuk sekarang kita sudah 40 orang jadi ahli masjid nih. Kita pikirkan dan kita buat, kita bikin target setiap satu orang 3 bulan ke depan kita bawa satu orang baru ke masjid. 40 orang ini menargetkan setiap satu orang selama 3 bulan. Nah, 3 bulan selanjutnya Pak, dari 40 orang ini sudah 80 orang ke masjid. Sehingga kalau gerakan yang semacam ini dibuat oleh orang-orang masjid, maka suatu saat nanti Pak, tidak akan ada satu laki-laki pun yang tidak sholat ke masjid. Kenapa? Karena ada gerakan dakwah tadi. Tapi di saat di suatu masjid nggak ada gerakan dakwah, cuek-cuek karena saya dah habis sholat, udah pergi aja dah, udah nggak mau ngobrol sama temennya, udah pokoknya pergi aja, nggak memikirkan apa itu istilahnya kemakmuran masjid. Misalnya ada 20 orang ahli masjid dan tidak memikirkan bagaimana generasi, makanya meninggal satu tinggal 19 juga dengan kemakmuran masjid. Bangunnya sih mewah, meninggal satu tinggal 18. Sampai akhirnya kalau meninggal semuanya Pak, 19 meninggal, itu tinggal satu ini nggak mikirin, habis dah nanti. Dan ini bisa terjadi. Makanya banyak saudara saya ngelihat ya dengan mata kepala saya sendiri di daerah yang sebenarnya itu dulu daerah santri ya, daerah banyak orang Islam, tapi ternyata pernah saya lihat di mana musola ya langgar itu sudah jadi kandang kambing Pak. Ini saya pernah lihat sendiri nih. Kenapa? Karena udah nggak ada ngurus. Sebelahnya itu semua orang Islam, tapi kagak ada yang ke masjid, nggak ada yang ke musola, yang akhirnya dijadikan sebagai kandang kambing. Ini kisah nyata. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada gerakan dakwah tadi. Ya, yang kedua taklim wa ta'allum. Jadi kegiatan belajar mengajar. Ya kalau seperti ini bukan kegiatan dakwah Pak, ini kegiatan taklim. Ya, kegiatan taklim menyampaikan masalah ilmu agama, baik yang berhubungan dengan masalah keuntungan-keuntungan, fadilah-fadilah, atau yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan agama. Ini taklim. Dulu pun dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul dulu kalau buat taklim gini, para sahabat kalau pulang daripada masjid ini ke rumahnya, apa yang didapatkan di masjid langsung disampaikan kepada anak istrinya. Sehingga zaman dulu walaupun belum ada sekolahan, walaupun belum ada pesantren, tapi yang tinggal di rumah-rumah sahabat Nabi itu termasuk orang-orang yang paham agama. Kenapa? Karena yang dapat daripada Nabi langsung disampaikan kepada anak dan istrinya. Sehingga apa? Sehingga anaknya paham agama, istrinya pun juga paham agama. Nah, yang terjadi sekarang, walaupun suaminya ngajinya kemana-mana Pak, dari muda sampai tua ngaji terus setiap hari, tapi yang didapat dari pengajian itu nggak disampaikan di rumah, maka itu ibaratnya agama itu baru nyampe depan pintu Pak, nggak masuk dalam rumah. Sehingga walaupun suaminya paham agama, tapi di dalam rumah itu tidak ada suasana agama. Kadang-kadang anak nggak sholat, istri nggak sholat, maghrib dangdut digedein Pak, TV digedein, nggak ada suasana agama sama sekali. Kenapa? Karena suaminya tidak membawa agama ke dalam kehidupan rumah tangganya. Ini fungsi daripada taklim. Ada yang namanya zikir ibadah. Zikir ibadah itu ya seperti sholat, seperti apa itu zikir-zikir yang lain. Ini bentuk daripada zikir ibadah yang dihidupkan di masjid. Dan setelah zikir ibadah, ini ada yang namanya khidmat. Khidmat itu pelayanan untuk umat.
Makanya perlu juga di masjid itu Pak, ya, istilahnya disediain kulkas, boleh, itu bagus tuh, kan? Stand dispenser, kopi, teh, untuk apa? Untuk umat. Supaya apa? Supaya umat itu misalnya, istilahnya orang mau singgah untuk sholat, dia dalam keadaan haus, sudah tersedia, mau ngopi ada, mau ngeteh ada, mau es juga ada, sehingga umat ini merasa terlayanin. Dan ini fungsi daripada yang namanya masjid. Jadi masjid ini bukan hanya tempat ibadah saja, tapi juga untuk yang namanya pelayanan yang disebut dengan khidmat. Dan ini dulu dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau memang masjid ini punya dana besar, boleh, bahkan boleh, silakan. Misalnya seminggu sekali kan, sediain makanan untuk umat. Kenapa? Karena yang namanya dana masjid itu, orang nyumbang itu untuk digunakan Pak. Itu kan. Jadi orang nyumbang itu untuk digunakan, bukan untuk istilahnya ditaruh aja biar besar, bukan, untuk digunakan. Digunakan untuk apa? Ya untuk pelayanan daripada yang namanya umat. Bahkan kalau bisa Pak, misalnya ada orang yang sedang kesusahan, ada keluarganya meninggal, kalau bisa masjid itu yang urus. Dari mulai pemakamannya, mulai dari ambulannya, sampai cara memandikannya, semuanya kalau bisa masjid yang urus. Sehingga apa? Sehingga umat ini merasa terlayanin. Nah inilah yang dimaksud memakmurkan masjid ini, menghidupkan daripada yang namanya amalan masjid, ya, yaitu ada yang namanya dakwah ilallah, membuat gerakan dakwah bagaimana supaya umat masuk masjid. Terus gerakan daripada taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar, gerakan daripada ibadah dan zikir, juga gerakan daripada khidmat, menjadi pusat pelayanan daripada umat yang ada di sekitar masjid itu. Ini termasuk apa itu keutamaan daripada masjid, yaitu memakmurkan masjid. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fasyhadu bil iman. Jadi apabila kalian melihat ada laki-laki yang mondar-mandir ke masjid, membiasakan diri ke masjid, fasyhadu bil iman, saksikanlah mereka itu orang beriman. Berarti yang namanya orang beriman dekat dengan Allah. Lah masjid rumah Allah. Kalau mondar-mandir ke masjid berarti kan dekat dengan yang punya rumah. Contoh gini Pak, misalnya ada orang mondar-mandir ke rumah Pak Lurah, sehari sampai 5 kali, bahkan makan di rumah Pak Lurah, tidur di rumah Pak Lurah, berarti orang ini dekat dengan Pak Lurah. Orang ngaku Pak, kalau saya dekat banget dengan Pak Lurah, tapi nggak pernah nginjek daripada rumah Pak Lurah, maka dia merasa dekat dengan Pak Lurah, tapi pada dasarnya Pak Lurah nggak kenal sama dia. Dia ngaku dekat dengan Allah, tapi nggak pernah ke masjid. Jangan-jangan dia merasa dekat dengan Allah, tapi pada dasarnya Allah sudah nggak kenal dengan dia. Kenapa? Nggak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memakmurkan daripada yang namanya masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamu fahisin qatatun banallahu lahu qasran fil jannah. Atau bahkan kalau dalam matan lain, hadis Muslim, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini sama saja. Jadi intinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bangunnya ini bukan karena yang lain, bukan karena lagi kampanye, ya, bukan karena kepingin dipuji siapa, ini semata-mata karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan istana di surga, membangunkan rumah di surga. Ini keuntungan daripada yang namanya orang bangun masjid. Yang dimaksud bangun masjid di sini, ya termasuk membangun daripada fisik masjid. Nah, membangun fisik masjid ini ya termasuk diantaranya fasilitas masjid. Kan masjid ini perlu fasilitas Pak. Tujuannya orang beribadah, tapi itu ada keperluannya.
Keperluannya apa? Kamar mandi ini keperluan, Pak. Bisa bayangin, kalau satu masjid nggak ada kamar mandinya, Pak, ini bisa bingung jamaah, tuh kan? Atau bahkan ada kamar mandi tapi dikunci, Pak. Masya Allah, ini ada, ya. Jadi masjidnya gede banget, kamar mandinya dikunci. Yang boleh make hanya orang-orang tertentu saja. Ini ada seperti ini. Makanya kalau ada pengurus masjid seperti itu, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fasilitas masjid itu adalah milik umat. Bahkan ada, Pak, ini kisah nyata, ini saya ceritain, Pak. Saya nemuin beberapa nih. Ada salah satu masjid, ya, musola juga. Dia itu nggak ada tempat kamar mandinya. Berarti toiletnya nggak ada. Terus saya tanya gini, Pak, di sini kenapa nggak ada toilet, Pak? Emangnya niat nggak bikin? Ada juga yang jawab, dulu sih ada sini. Cuman karena banyak orang yang buang airnya ke musola, akhirnya saya tutup itu toilet. Saya ratain, nggak ada lagi sekarang. Dan ada juga orang yang mengatakan, saya mau bikin toilet, cuman permasalahannya orang kampung sini ini nanti buang airnya ke sini semuanya, ke masjid semuanya. Itu. Padahal kalau kita pikir, ya, yang namanya toilet, Pak, itu kan keperluan. Orang masuk toilet itu karena perlu. Tapi kalau nggak perlu, kayaknya kagak ada deh ceritanya orang masuk toilet. Ya. Jadi orang yang masuk toilet kamar mandi itu karena di situ ada hajat, ada keperluan mau buang hajat. Kalau nyantai kagak ada ceritanya. Nah, kalau kita mau sadar, ya, bahwasanya setiap orang yang buang air di situ, Pak, itu pahalanya ngalir kepada yang nyumbang tadi. Ada yang nyumbang bata satu, misalnya ada orang buang air, pahalanya ngalir, Pak. Kenapa? Manfaat. Itu termasuk sedekah jariyah yang manfaat, yang mengalir itu. Karena bisa bayangin, kalau dalam suatu masjid atau musola tidak ada WC, bahkan ada tapi dikunci, tiba-tiba ada pedagang lewat, nah malamnya makannya dikasih sambal doang sama istrinya, lewat di situ dalam keadaan sakit perut, mampir di masjid, kamar mandi dikunci atau bahkan memang nggak ada kamar mandinya, perut sudah nggak nahan, kan bisa dibrojolin di tempat wudu, Pak. Dan ini banyak kasus, Pak. Itu salah siapa? Tidak sepenuhnya salah yang brojolin. Bisa jadi kesalahan ini termasuk salah daripada pengurusnya masjid juga. Kenapa nggak disediakan fasilitasnya untuk buang air, dan juga kalau memang ada, kenapa itu dikunci? Ini banyak terjadi yang seperti itu. Ya, makanya nanti kalau kita jadi pengurus masjid, usahakan jangan sampai pelit untuk jamaah. Karena yang namanya orang nyumbang ke masjid itu bagaimana supaya dipakai. Ya, orang nyumbang untuk bikin kamar mandi itu supaya dipakai kamar mandinya. Satu orang buang air itu pahalanya ngalir. Satu orang buang air pahalanya ngalir. Bayangkan kalau dalam satu kamar mandi di masjid itu dalam satu hari ada 100 orang yang buang air, berarti kan dapat pahala daripada 100 orang tadi itu. Dan kadang-kadang ini nggak terpikirkan. Karena nggak terpikirkan, yaitu tadi, makanya kamar mandi kadang-kadang dikunci atau bahkan memang sengaja tidak membuat daripada yang namanya kamar mandi. Biasanya, Pak, kalau orang punya pemikiran seperti ini, kalau suatu saat dia kemana-mana, ya, tiba-tiba dia sakit perut, ke masjid nggak ada kamar mandinya, perut sudah nggak nahan, baru di situ dia sadar betapa pentingnya daripada kamar mandi sebagai fasilitas umum di masjid. Jadi saya ulangi lagi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangunkan satu rumah atau istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istilahnya bangunnya cuma sedikit lah, ya, mampunya satu ubin, udah sama saja.
Selagi masih dipakai oleh manusia ibadah, maka pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Yang jadi permasalahan Pak, kalau masjidnya itu mewah, terus tidak ada gerakan dakwah. Ini ada satu masjid, pengurusnya cerita, masjid ini habis 17 miliar Pak. Tapi subuhnya cuma 17 orang. Coba bayangkan, kan satu orang kebagian 1 miliar itu. Masjidnya mewah tuh. Pokoknya hebatlah masjidnya, mengkilap masjidnya. Cuman karena nggak ada gerakan dakwah, masjid itu terkesan dikunci terus, sehingga orang kagak ada yang mau ke situ. Nah, kalau ada masjid yang semacam ini, berarti bukan niat dimakmurkan, tapi niatnya dipamerkan. Beda kan? Jadi orang bangun masjid dimakmurkan dan dipamerkan itu beda. Makanya sebenarnya Pak, masjid nggak usah bagus-bagus. Makanya ini banyak juga apa itu istilahnya kasus ya. Banyak juga apa itu peristiwa yang terjadi saat masjidnya itu masih jelek, itu bebas. Orang mau itikaf boleh. Pokoknya semuanya serba bebas di situ. Tapi giliran masjidnya sudah bagus, ini masjid sudah mulai dibatasin. Mau itikaf udah nggak boleh. Mau ini sudah nggak boleh, macam-macam alasannya. Artinya apa? Artinya ternyata masjidnya bangunan zaman dulu, masjidnya masih jelek, itu lebih baik daripada masjidnya bagus tapi hanya untuk pameran saja, ya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man allafal masjida allafallahu ta'ala. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Makanya orang yang mencintai masjid ini Pak, termasuk dikategorikan sebagai orang salah satu yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya apa? Artinya kemanapun dia pergi, yang ada di hatinya itu masjid. Misalnya dia mau pergi kemana, dia nanya, ada masjid nggak di sana? Misalnya dari Kampung Makassar mau ke Blok M, ini sudah jam 11. Dia mikir, kalau saya berangkat sekarang, kira-kira adzan zuhur saya di mana? Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, inilah termasuk maksud daripada man alafal masjid alafallahu ta'ala. Barang siapa yang menyayangi masjid, mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Makanya Pak, usahakan kita dekatkan masjid Pak. Jangan sampai jauh dari masjid. Bahkan Pak, seorang pengusaha besar atau bahkan pejabat besar, kalau dalam waktu normal bukan corona, maka kalau meninggal dia orang Islam, terakhir kali dibawanya ke masjid. Gak ada ceritanya mentang-mentang pengusaha besar meninggal dunia, jenazahnya dibawa kantor dulu, kagak ada tuh. Mentang-mentang pejabat dibawa dulu ke kantor, kagak ada tuh. Yang ada terakhir kali dibawa ke masjid. Bahkan kalau malaikat Israel ini mau mencabut nyawa seseorang, itu datanya ke masjid dulu Pak. Makanya dari masjid itu nanti teman-temannya yang berupa malaikat, teman-temannya waktu taklim, waktu sholat berjamaah, itu ikut semuanya itu. Sehingga malaikat setan-setan yang akan menggoda daripada orang yang mengusahakan maut tadi dihalau oleh malaikat, diusir oleh malaikat, sehingga mudah di dalam sakaratul mautnya, akhir hayatnya mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang bisa mengucapkan kalimat syahadat, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hayat Pak, itu bukan perkara mudah. Sakaratul maut, sakaro ini mabuk, maut ini mati, orang sedang mabuk.
Mabuknya mabuk kematian nih. Orang mabuk minuman keras saja, Pak, biasanya yang diucapkan ini yang macam-macam. Yang ada di hatinya yang diucapkan, rahasia yang diucapkan, apalagi mabuk kematian. Yang diucapkan yang macam-macam. Sehingga ada juga orang mau meninggal dunia ini yang diucapkan bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana hartanya. Dia nggak terpikirkan bagaimana imannya. Nah, orang saat sakaratul maut yang dipikirkan apa yang ada dalam hatinya, yang diucapkan apa yang ada dalam hatinya. Makanya ada satu teman cerita, di kampungnya ada orang sakaratul maut. Saat ditalqin dengan ucapan la ilaha illallah, kagak bisa tuh, bahkan mulutnya terkunci. Tapi anehnya itu orang di saat mengucapkan kopi rokok itu lancar, Pak. Jadi saat ditalqin dengan ucapan la ilaha illallah dia nggak bisa. Tapi mengucapkan kopi rokok dia lancar. Kenapa? Karena yang ada dalam hatinya itu kopi dan rokok. Ya, makanya mau tidur ngopi dulu, ngerokok dulu. Bangun tidur ngopi dulu, ngerokok dulu. Sehingga kopi dan rokok ini ada dalam hatinya. Nah, karena sudah dalam hatinya, Pak, maka itulah yang diucapkan. Makanya orang rokok itu, Pak, ya, kalau sudah ngerokoknya ini sudah sudah paten banget ya, istilah sudah nyetet lah kalau orang Jawa itu kan, itu biasanya jajan untuk anaknya diambil, Pak, untuk beli rokok. Kenapa? Karena sudah ada ketergantungan, maka wajar kalau ada dalam hatinya itu hanya rokok itu loh. Makanya masa ngerokok, Pak, perbanyak istighfar, Pak, ya. Jadi mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah agar supaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti. Kenapa? Takutnya rokok nanti masuk di dalam hati kita. Kalau sudah masuk di dalam hati kita ada tergantungan, takut-takut kita nanti saat ditalqin dengan ucapan la ilaha illallah kita tidak mampu mengucapkan. Ya. Jadi kembali lagi, apa itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid, mencintai masjid, Allah cintai, Pak. Ya. Makanya orang-orang beriman ini sukanya di masjid. Tapi kalau orang yang tidak beriman atau imannya ragu-ragu atau bahkan imannya lemah, maka di masjid kagak betah. Kalau orang beriman, Pak, lagi ada masalah datangnya ke masjid. Misalnya di rumah lagi berantem sama istri, ya kan? Yang namanya orang berumah tangga, Pak, walaupun sama-sama orang baik, itu kan kadang-kadang ada aja yang berantem. Kalau dia orang beriman kepada Allah berantem sama istri, larinya kemana? Larinya ke masjid. Makanya usahakan masjid itu tutup aja, nggak usah dikunci. Suatu saat misalnya ada malam-malam orang mau ke masjid, biar ke masjid. Dia sholat, dia nangis kepada Allah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang tidak beriman, imannya ragu-ragu atau imannya lemah, ini kagak betah di masjid, Pak. Misalnya berantem sama istri di rumah. Kalau yang banyak duit di kota, itu bisa juga ke diskotik, ya, bisa juga minum-minuman keras. Nah, tapi kalau orang yang kagak punya duit, kemana? Pos ronda itu. Padahal kalau imannya kuat, itu ke masjid. Di masjid zikir, baca Quran, Masya Allah, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya mencintai masjid, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar, Pak, ya. Jadi belajar kita istiqomahkan ke masjid dimanapun kita berada, jangan sampai kita jauh daripada yang namanya masjid. Ya, kita usahakan, apalagi 5 waktunya, kita usahakan selalu ke masjid kita. Dalam kondisi apapun, kecuali udzur, yang udzur itu memang dibenarkan oleh syara. Tapi kalau udzur yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu kita usahakan bagaimana kondisi kita harus selalu melaksanakan di masjid. Sholat fardu, Pak, di masjid, Pak. Tuh kan? Kalau sholat sunat silakan di rumah. Sholat fardu di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, falyarka rak'atain. Jadi salatlah 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum duduk. Jadi sebelum kita duduk salat 2 rakaat. Atau bahkan kalau kita tidak memungkinkan salat, ini keterangan di dalam kitab kita ya, maka kita bisa ganti dengan tasbih 4 kali ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, kemudian kita niat i'tikaf di masjid. Tapi diutamakan yaitu kita sholat 2 rakaat, kemudian kita niat i'tikaf di masjid ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata. La ini la nafi. La nafi berarti kan maknanya tidak ada. La sholata, tidak ada sholat. Li jaril masjid illa fil masjid, bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Tetangga ini kan kanan, kiri, depan, belakang 40 rumah Pak, tetangga masjid. Misalnya, oh saya jauh, jarak berapa rumah dari masjid? 39. Oh masih tetangga masjid Pak ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, bagi tetangga masjid ini harus sholatnya di masjid. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunat silakan di rumah. Makanya dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, afdalus sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Dan memang kadang-kadang ada juga orang mengatakan hadis ini nggak sampai selesai. Sehingga apa? Sehingga dibaca afdalus sholatikum fi buyutikum, sebaik-baik sholat kalian, seutama-utama sholat kalian adalah di rumah kalian. Nah, sehingga kalau hadis nggak diteruskan membacanya, oh iya ya, oh berarti kita sholat di rumah, hadisnya ada kok, bukan? Katanya itu kan sebaik-baiknya sholat, seutama-utama sholat adalah di rumah. Sehingga orang berbondong-bondong sholat di rumah. Kalau ada temannya sholat di masjid, ngapain ke masjid? Sebaik-baiknya sholat di rumah. Nah, tapi kalau hadis tadi itu dilanjutkan, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Artinya apa? Kalau sholat fardu kita di masjid, kalau sholat sunat, sebaik-baiknya sholat sunat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ya, jadi kalau sudah sholat di masjid, yang jelas di sini berjamaah, Pak. Kan? Sholatnya berjamaah di masjid. Makanya apa itu istilahnya, orang yang sholat di masjid ini Pak, masya Allah, ini memang punya keyakinan dengan janji Allah, punya keyakinan dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Pak ya, insya Allah kita jaga sholat di masjid ya. Dan juga kita ajak saudara-saudara kita bagaimana sama-sama menguruskan masjid. Target kita bagaimana kita meninggalnya husnul khotimah dan dosa kita diampunin oleh Allah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bab masalah keutamaan masjid dan tempat sholat ini kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.